Hasil praktis MotoGP San Marino 2023 sudah diketahui pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023, malam WIB, di sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. Marco Bezzecchi berhasil menjadi pembalap tercepat, sementara Marc Marquez finish ke-7. Persaingan antar rider MotoGP terus berjalan sengit. Di awal balapan Marco Bezzecchi, Muni VR46, diikuti oleh Maverick Vinales Aprilia Racing. Persaingan di posisi terdepan masih dikuasai oleh Bezzecchi dan Vinales. Keduanya bersaing adu kecepatan dengan sengit. Dani Pedrosa, Red Bull KTM pun sempat memimpin di pertengahan sesi praktis ini. Namun posisinya tergeser kembali di urutan ketiga. Sementara itu Marc Marquez, Repsol Honda, melaju di posisi ke-6. Di belakangnya ada pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia. Sesi praktis ini pun dimenangkan oleh murid Valentino Rossi, Bezzecchi, dengan catatan waktu 1 menit 30.846 detik. Di posisi kedua, ada Maverick Vinales dengan kecepatan 1 menit 30.972 detik. Dani Pedrosa berada di posisi ketiga. 10 pembalap teratas akan langsung lolos ke kualifikasi kedua Q2, yang digelar Sabtu tanggal 9 September tahun 2023 sore WIB. Sementara itu, sisanya akan terlebih dahulu melalui babak 1 dengan 2 teratas lanjut ke sesi kedua. Marco Bezzecchi berhasil memecahkan rekor lap sirkuit Misano, dengan mencetak waktu putaran 1 menit 30,846 detik pada akhir praktis MotoGP San Marino 2023. Bukan hanya Bezzecchi saja yang bisa memecahkan rekor waktu putaran sirkuit Misano, yang sebelum sesi ini masih dipegang Pecco Bagnaia. Penampilan mengejutkan berhasil diberikan Dani Pedrosa, yang turun sebagai pembalap wildcard KTM di Misano. Pedrosa mengakhiri sesi di posisi 3, dengan selisih tak jauh dari Bezzecchi dan Vinales di depannya. Francisco Bagnaia merasa terbebaskan setelah mengakhiri sesi latihan MotoGP seri San Marino di posisi ke-7. Hasil itu terasa seperti pole position karena diraih dengan perjuangan besar melawan rasa sakit pada kaki kanan yang memar. Sengatan sakit itu membuat Bagnaia tidak bisa menggerakkan kaki kanan, sehingga kesulitan mengukur tekanan pada pedal rem belakang, serta mengurangi keseimbangan tubuh saat menikung. Ya, jelas ini bukan hari yang mudah, tetapi kami di 10 besar, yang dalam kondisi kami, itu seperti pole position, ujar Bagnaia. Pebalap andalan Ducati itu mengalami memar kaki kanan hingga ada darah beku dari bagian lutut hingga betis, akibat tertabrak motor Brad Binder setelah kecelakaan high side yang dia alami dalam balapan di Barcelona, akhir pekan lalu. Bagnaia tidak mengalami cedera parah, tetapi kaki kanannya masih terasa sakit dan sulit digerakkan saat memacu motor. Dia kesulitan menginjak rem belakang, hingga posisi pedal rem digeser ke belakang supaya bisa dioperasikan dengan lebih baik. Pebalap berjuluk Pecco itu juga tidak bisa menikung dengan posisi terlalu rebah karena kaki kanan tidak bisa digerakkan untuk membantu keseimbangan. Meskipun mengalami kesulitan selama sesi latihan, dia masih bisa melakukan putaran yang cepat hingga berada di posisi ke-7 dan lolos langsung ke kualifikasi kedua Q2. Ini hasil yang tidak diperkirakan oleh dirinya, sehingga saat sesi latihan berakhir dia sangat gembira. Pecco pun disambut dengan tepuk tangan oleh personel Ducati saat kembali ke garasi. Saya sangat emosional setelah sesi itu, tim juga sangat senang. Kami tidak mengharapkan hasil seperti ini, pace seperti ini, karena pace kami hari ini sangat kompetitif, sangat cepat, ujar Pecco kepada MotoGP. Terkait dengan rasa sakit, keterbatasan yang kami miliki, pada sisi kanan saya tidak memiliki feeling yang sama, tidak bisa menggerakkan kaki seperti yang saya inginkan, menggerakkan telapak kaki seperti yang saya inginkan, jadi saya harus mengubah sedikit gaya berkendara, tetapi ini luar biasa, saya senang, lanjut Pecco, Jumat tanggal 8 September tahun 2023.
Motivasi untuk bisa tampil bagus di tengah rasa sakit itu juga disebabkan oleh status balapan di Misano yang seperti balapan di rumah bagi Pecco. Trek itu sudah seperti rumah kedua bagi Pecco karena menjadi lokasi dia mengasah kemampuan sejak masih di akademi pebalap. Ini merupakan balapan kandang kami, ini seperti rumah bagi saya, itu sedikit membantu dan saya senang dengan itu. Tetapi tidak mudah kembali balapan seperti ini, jadi saya sangat senang dengan hasil itu, lanjut Pecco. Perjuangan Pecco mencetak waktu putaran yang solid juga sempat 2 kali dihapus karena bendera kuning. Itu merupakan momen berat, karena dia harus melakukan putaran ketiga untuk bisa mencatatkan waktu yang sah. Saat saya melihat bendera kuning pertama, saya mengatakan, "Oh, tolong, jangan." Saya pun terus tancap gas, tetapi dalam lap ketiga itu tidak mudah karena rasa sakit. Tetapi, akhirnya kami bisa melakukan itu, dan rasanya seperti pembebasan ketika di akhir sesi saya berada di 10 besar. Ya, tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan itu, ujar juara MotoGP 2022 itu. Keterbatasan pada kaki kanan itu membuat Pecco harus mengubah gaya berkendara, terutama saat pengereman. Pebalap Italia itu memiliki kekuatan dalam pengereman terlambat yang membuat dia sangat sulit didahului oleh pebalap lain. Namun, dengan kondisi kaki yang sakit, dia tidak bisa melakukan itu dengan sempurna, karena kaki tidak bisa digerakkan untuk membantu keseimbangan tubuh. Biasanya saya menggunakan kaki untuk keseimbangan sehingga bisa mengerem lebih keras. Saya bisa melakukan itu tetapi tidak sama, saya lebih tidak stabil saat pengereman. Ketika saya miring, saat menikung, saya sedikit kehilangan keseimbangan. Tetapi saya tidak bisa memaksakan itu, dengan kaki saya. Itu keterbatasan. Untungnya, trek ini memiliki daya cengkeram bagus, tegas Bagnaia. Masa depan Marc Marquez di Repsol Honda tengah jadi pembicaraan hangat. The Baby Alien dikabarkan takkan bertahan bersama pabrikan asal Jepang itu. Sejumlah rumor pun bermunculan terkait tim baru Marc Marquez andai sang pembalap benar-benar hengkang dari Honda. Salah satu yang paling santer terdengar adalah kemungkinan Marc Marquez merapat ke Gresini Racing di MotoGP 2024 nanti. Kedua kubu dilaporkan sudah mencapai kesepakatan. Marc Marquez bahkan kabarnya tinggal melakukan tanda tangan kontrak dengan salah satu tim satelit Ducati tersebut. Ada kontak penting antara kedua pihak, tim dan pembalap di luar pabrikan, lapor AS yang dilansir dari Crash. Perjanjian tersebut hampir menjadi kenyataan karena tidak adanya rincian yang harus diselesaikan. Telah ada kontak dan tanda tangan terakhir akan cerita bagus, lanjut pernyataan tersebut. Kabar hengkangnya Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Racing disambut baik Carlo Merlini selaku Direktur Komersial dan Pemasaran tim Gresini. Merlin mengatakan pihaknya akan sangat senang dengan kehadiran pembalap sekelas Marc Marquez. Tentu saja jika Marquez atau Joan Mir bersedia untuk dikontrak oleh tim Gresini, tim ingin memiliki pembalap seperti itu. Dan siapa yang tidak menyukainya? Ujar Merlini. Repsol Honda sendiri juga nampaknya sudah angkat tangan dengan performa Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 2019 itu belum juga kembali ke performa terbaik pasca cedera panjang beberapa waktu lalu. Kabar terkahir, Honda bahkan mempersilahkan Marc Marquez jika ingin hengkang. Presiden Honda Racing Corporation, HRC Koji Watanabe mengatakan ia takkan mempermasalahkan itu jika sang pembalap memang benar-benar ingin pergi meski kontraknya belum habis.